Bagi saya Gus Dur di dunia politik merupakan accidental politician. Accidental politicians, oke. Kesan saya itu Gus Dur meningkatkan ekspektasi orang. Oke. Mungkin tidak realistis, mungkin terlalu tinggi, tapi Dan orang sering salah paham kan dengan hal itu, Pak Greg. Ketika Gus Dur minta maaf, banyak orang mengatakan Gus Dur minta maaf pada PKI. Padahal Gus Dur minta maaf atas excessive action yang dilakukan. Betul. Gimana menurut Pak Greg itu? Setiap 5 tahun sekali NU selalu menjadi kawasan istimewa begitu yang diperebutkan oleh tokoh-tokoh politik. Bahkan cawapres kita sudah kelihatan akan berebutan ladang NU. Ini kira-kira produktif atau kontraproduktif terhadap peran NU sebagai civil society? Kalau bangsa Indonesia mau demokrasi yang lebih sehat dan kemudian mencari teladan dari tokoh seperti Gus Dur, apa yang menurut Pak Greg paling harus dipegang? Selamat datang di Polgov Talk Expert. Saya Abdul Ghaffar Karim, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Profesor Greg Barton, seorang biografer Gus Dur yang sangat terkenal, yang telah menuliskan biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan sangat intimate, dengan perspektif dari dalam yang sangat kuat. Selamat siang Pak Greg. Selamat siang, terima kasih. Selamat datang di UGM. Terima kasih. Apa kabar? Baik-baik. Sedang apa di Indonesia ini Pak Greg? Ya, saya baru ikut Hari Santri. Oh, Hari Santri, iya. Santri di Surabaya, lagi mampir ke Jogja, besok mau naik kereta ke Jakarta. Besok kembali ke Jakarta. Tanggal 22 Oktober di Surabaya berarti Pak Greg? Iya. Oke. Nah Pak Greg, kita mau bincang lagi soal Gus Dur. Mudah-mudahan Pak Greg tidak bosan yang diajak bicara soal Gus Dur terus-menerus. Iya, sebenarnya tidak mungkin bosan. Gus Dur kan memang sebagai sosok orang sangat menarik, ya, punya daya tariknya. Tidak hilang, tapi isu filsafat dan nilai-nilai yang diperjuangkan itu memang merupakan senantiasa penting. Saya masih sangat relevan sampai kini ya. Tapi Pak Greg, kalau bicara Gus Dur, orang kan selalu memuji bahwa Gus Dur sudah melakukan banyak hal terkait dengan kemanusiaan di Indonesia, tentang multikulturalisme dan seterusnya. Tapi pasti kan ada sesuatu yang belum selesai ini oleh Gus Dur. Sesuatu yang unfinished business, sesuatu yang masih menjadi PR. Kalau Pak Greg ditanya oleh orang, kira-kira apa sih yang seharusnya sudah dilakukan oleh Gus Dur, tapi belum dilakukan, yang sekarang masih perlu dilakukan lagi? Ya, memang kalau pekerjaan rumah ada banyak masih. Ada banyak ya Pak Greg? Bagi saya Gus Dur di dunia politik merupakan accidental politician. Accidental politicians, oke. Dia tidak sengaja menjadi politikus. Ya, memang karena ada kesempatan, memang dia mengambil alih karena merasa harus mengambil peran sebagai presiden. Iya, harus berperan. Saya tidak mau bilang bahwa Gus Dur tidak percaya diri, tetapi latar belakangnya dan dunianya memang bukan politikus. Dan tindak laku dia sebagai seorang politikus memang tidak biasa. Sama juga dengan Pak Habibie sebelumnya. Keduanya merupakan sosok transisional, pemimpin transisional. Mereka sangat sadar bahwa periode mereka sangat singkat, harus berani. Akhirnya mungkin sekali akan kandas secara pribadi, tapi tidak apa. Karena mereka harus menjuangkan sekuat-kuatnya supaya ada landasan untuk yang menyusul. Dan Gus Dur sering bilang bahwa dia menjadi presiden pun tidak pakai modal katanya. Dia cuma modal dengkul. Ada modalnya dari katakan social capital dan cultural capital tapi kalau politik uang tidak. Kalau politik uang pasti tidak waktu itu. Dia didukung oleh poros tengah. Lalu kemudian kan ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan Gus Dur, melepaskan Dwi Fungsi ABRI, kemudian saya kira inisiasi Komnas HAM yang dilakukan di era Gus Dur kemudian dituntaskan di Megawati itu juga penting. Tapi ada beberapa arah yang tidak menyenangkan di demokrasi Indonesia saat ini, Pak Greg. Seperti misalnya orang sering mengatakan ada regresi, ada bahkan backsliding terhadap demokrasi. Kalau kita lihat ke era di masa Gus Dur, adakah sesuatu yang turut menyebabkan kejadian seperti sekarang ini di Indonesia?
Ya, Indonesia walaupun sudah 20-an tahun dalam proses transisional, tapi masih transisional. Transisi terus. Ya akhirnya memang menjadi lebih matang, tapi belum matang ya. Dari segi lembaga, institusi, juga dari segi tradisi demokrasi, belum lengkap. Belum lengkap ya. Ya, jadi kesan saya itu Gus Dur meningkatkan ekspektasi orang. Oke. Mungkin tidak realistis, mungkin terlalu tinggi, tapi masih ada bakatnya. Itu menarik Pak Greg, bahwa Gus Dur menaikkan ekspektasi orang terhadap demokrasi, dan apakah bisa kita katakan bahwa ini lalu membebani proses transformasi Indonesia? Ya, saya merasa lebih sumbangannya memang tidak positif. Maksudnya dengan ekspektasi yang begitu tinggi, orang tidak puas, rakyat tidak puas. Kalau lihat sesuatu polling, kalau ditanyakan mau pilih partai yang mana, orang tidak terlalu tertarik pada partai, atau pada sosok politikus juga tidak terlalu tertarik. Tapi kalau demokrasi, orang mau, ya sudah jelas itu kebanyakan yang dari polling sangat mendukung demokrasi, tapi kecewa dengan prosesnya. Rakyat punya kepercayaan yang sangat rendah kepada partai politik ini, Pak Greg, sekarang. Memang, mungkin rakyat memang sangat pintar juga ya. Lihat, sampai sekarang partai politik itu tidak ada yang betul-betul baik ya. Semuanya sangat penuh dengan begitu banyak kompromi. Ya memang di mana-mana di dunia itu. Tapi saya kira harus dilihat dalam konteks proses transisional. Belum matang demokrasi di Indonesia. Dan ada sistem hibrid kan antara presidential dan parlementer. DPR sampai sekarang sangat mengecewakan. Gus Dur pernah bilang bahwa DPR itu kan kanak-kanak. Betul, orang pada marah, tapi sekarang saya kira tidak terbukti lagi. Orang tidak bisa membantah lagi. Iya, betul. Pak Greg, tapi kembali ke tadi ya, soal meningkatkan ekspektasi. Saya kira tidak hanya bangsa Indonesia yang diajak Gus Dur berekspektasi tinggi pada demokrasi. NU pun nampaknya diajak Gus Dur untuk sangat tinggi berekspektasi ya. Kadang kalau kita lihat ya, Gus Dur membuat orang NU harus selesai dengan dirinya, lalu lebih banyak memikirkan bangsa dan dunia. Tapi sementara sebenarnya banyak orang NU yang tidak siap untuk peran itu. Gimana menurut Pak Greg? Ya, ini merupakan proses yang sangat-sangat wajar. Gus Dur kan jauh di depan, yang menyusulnya jauh di belakang. Ada katanya ada tali yang panjangnya. Itu sangat biasa kalau ada transisi demokrasi di mana-mana pun. Yang menjadi pejuang punya visi dan konsep yang lebih lengkap daripada yang menyusul, dan para pendukungnya walaupun mendukung tapi hanya ya setengahnya fahamannya mereka agak bingung juga. Dan apalagi kalau ada isu sosial yang progresif, kan Gus Dur merupakan pemikir sosial yang sangat progresif. Betul. Ada banyak di NU yang ada banyak yang moderat, tapi ada juga yang konservatif. Malah pun ada yang reaksioner. Nah, proses perubahan ya mungkin generasial, mungkin yang lebih muda lebih memahami, tapi ada banyak yang walaupun mendukung Gus Dur tidak memahami ide ini. Apalagi yang anti Gus Dur nih Pak Greg. Malahan memang, ya kan wajar juga kan. Kalau Pak Greg melihat seberapa kuat itu di dalam NU sendiri, pro kontra terhadap ide besar Gus Dur sampai hari ini? Ya, saya bersyukur bahwa NU masih ada. Ya. Ada kan dulu ada risiko bahwa lama-lama akan mengalami pemerosotan, karena kalau hanya orang tua yang tetap dikasih kansnya, tetap dikasih posisinya di PBNU dan di tempat yang lain, lama-lama memang generasi muda tidak akan peduli lagi. Tapi sekarang masih ada yang generasi muda. Itu tidak terjamin dari sebelumnya. Tapi sampai sekarang belum sempurna, tapi sedikit ada harapan untuk masa depan. Kalau intinya ini kan ada ekspektasi besar yang oleh Gus Dur diberikan, dan kemudian ini justru meninggalkan PR karena orang berharap banyak. Kira-kira apa PR lain lagi dari Gus Dur yang seharusnya dia sudah settlekan ketika masih ada di Indonesia? Ya, salah satu proyeknya Gus Dur yang bagi Gus Dur sangat penting. Kebetulan pada waktu Gestapo, Gus Dur kan di Mesir, kerja di kedutaan. Jadi dia secara resmi ada tugas untuk menerjemahkan surat. Jadi dapat pengalaman informasi tentang Gestapo
dan sangat terharu melihat itu ada banyak nelayan juga yang jadi terikut dengan kekerasan. Surat dari siapa itu Pak? Dari macam-macam pemimpin ya. Ya surat yang resmi. Tapi bagi Gus Dur dapat kesan yang jelas bahwa NU ikut serba salah dengan pembunuhan orang. Dan itu itu setelah G30S ya? Betul ya. Ya. Oh jadi Gus Dur mengatakan merasa bersalah itu sudah sejak pengalaman dia di Mesir, bukan hanya ketika dia sudah menjadi presiden? Ya, sejak waktu kecilnya, sejak waktu mahasiswanya. Jadi ada kesadaran ini merupakan salah satu hantu dari sejarah yang harus dihadapi, yang kita harus truth telling. Dan orang sering salah paham kan dengan hal itu, Pak Greg. Ketika Gus Dur minta maaf, banyak orang mengatakan Gus Dur minta maaf pada PKI. Padahal Gus Dur minta maaf atas excessive action yang dilakukan. Gimana menurut Pak Greg itu? Ya, saya kira dalam hal ini Gus Dur sangat jujur dan konsisten membela hak asasi manusia. Oke. Tidak mungkin ada demokrasi yang sehat dan lengkap tanpa ada respect untuk hak asasi manusia. Kalau tidak dibela, kalau tidak dihormati, artinya demokrasi gimana? Tidak ada artinya. Itu cuma merupakan sesuatu yang fungsional, tidak punya dalamnya. Oke. Nah, menurut Pak Greg, adakah kekuatan bagi NU untuk melanjutkan upaya Gus Dur tadi membela hak asasi manusia dalam konteks peristiwa pasca Gestapo itu atau G30S kalau kita pakai ya? Adakah tokoh di NU ataukah adakah mekanisme di NU untuk melanjutkan upaya itu? Nah, menarik kan ini kan minggu yang sesudah Hari Santri. Iya. Jadi banyak terpaksa pikirkan tentang santri dan pesantren. Malahan ini merupakan kelebihan NU bahwa ada sistem pesantren, ada 30 ribuan yang atau lebih ya. Dan ada sistem pendidikan yang bisa bergabung keilmuan klasik dengan pemikiran yang modern. Tidak terjamin juga bahwa yang lulus dari pesantren menjadi pemikir yang tajam dan berat. Tapi ada banyak yang. Jadi pesantren boleh dikatakan pabrik untuk bikin pemikir yang baik. Bukan saja pemikir, tapi aktivis juga dilengkapi di pesantren. Jadi harusnya tidak ada masalah tentang supply penerus Gus Dur ya, Pak Greg ya? Ya, sebenarnya supply dari jaringan pesantren itu memang ada banyak. Ada modal manusia memang ada banyak. Jadi sedikitnya ada harapan kalau dimanfaatkan dengan baik generasi muda itu, kalau dikasihkan untuk memberi sumbangan, saya kira ya walaupun ada begitu banyak masalah yang harus dihadapi dan walaupun ada sistem politik yang masih lumayan saja, tetapi ada sumber daya manusia. Ada. Masalahnya mereka seberani Gus Dur atau tidak? Ada sebagiannya. Ada sebagiannya. Memang ada sebagiannya. Ya. Kalau dulu Gus Dur kan didukung oleh kelompok anak muda, meskipun kecil tapi militan, misalkan seperti Elkis begitu ya, atau teman-teman di Jakarta waktu itu di Lakpesedam dan seterusnya. Kalau Pak Greg melihat, adakah kekuatan yang kecil dan militan yang sekarang memungkinkan NU untuk melanjutkan peran-peran seperti itu? Kata militan memang tidak cocok. Ya. Kalau katakan kelompok yang berani atau tidak puas atau sudah siap untuk menjuangkan, ya masuk akal. Elkis, Lakpesedam memang. Sekarang ada penerusannya, memang ada. Memang untuk kebanyakan orang tidak mau jadi terlibat dengan politik. Iya. Mungkin ada banyak yang sudah biasa. Tapi ada sebagian yang aktivis yang masih. Menurut Pak Greg mereka masih bisa kita harapkan. Salah satu sebuah harapan. Iya. Kalau dari santri yang begitu aja, ya tidak fair juga kan. Tapi sedikitnya harus diakui bahwa sistem pesantren merupakan pabrik pemikiran aktivis yang biasa. Kalau kita bicara Hari Santri ini yang kemarin Pak Greg turut hadiri di Surabaya, ini kan kita tahu sejarahnya ini muncul di era Jokowi. Sebagian punya tujuan-tujuan politik begitu untuk mengamankan dukungan kelompok santri. Kira-kira seberapa bermanfaat ini bagi aktualisasi peran NU dalam kebangsaan Indonesia ke depan? Ya, kalau Hari Santri itu memang merupakan sesuatu yang agak baru dan simbolik dan harus dilihat dalam konteks politik. Okay. Tetapi saya kira konsepnya memang masuk akal kalau menjadi peringatan bahwa ada sumber daya manusia dengan angkatan muda
yang harus dikasihkan dan harus diakui, dan bahwa ada hubungan antara masyarakat sipil dan dunia agama. Dan di negara Barat ada barusan ada kesadaran bahwa memang agama itu penting dan tidak akan hilang. Tapi dari dulu ada yang merasa bahwa masyarakat sipil tidak ada kaitan dengan agama. Iya. Dan tapi di Indonesia kan membuktikan sebaliknya bahwa kaitannya sangat-sangat. Ada transisi demokrasi tanpa ada masyarakat sipil yang begitu luas, yang dari dulu tidak kelihatan. Karena orang tidak membayangkan bahwa orang yang dari pesantren atau dari gereja itu merupakan sebagian dari masyarakat sipil. Tapi sebagai masyarakat sipil, lalu NU menghadapi godaan sangat besar untuk ke politik nih Pak Greg. Setiap 5 tahun sekali NU selalu menjadi kawasan istimewa begitu, yang diperebutkan oleh tokoh-tokoh politik. Bahkan cawapres kita sudah kelihatan akan berebutan ladang NU. Ini kira-kira produktif atau kontraproduktif terhadap peran NU sebagai civil society? Ini merupakan salah satu kelebihan Indonesia. Bukan saja negara yang paling banyak penduduk dari umat Islam, tetapi ada dua ormas yang luar biasa besar. Tidak begitu kalau di Timur Tengah atau di Asia Selatan. Tidak sebesar NU dan Muhammadiyah. Kebanyakan orang Muslim yang observant, yang santri, ada kaitan dengan Muhammadiyah atau dengan NU. Jadi potensinya kedua ormas itu luar biasa. Apa kira-kira sikap yang terbaik di tengah tarik-menarik itu Pak Greg? Artinya kalau ini bisa produktif sekaligus counterproduktif, sebaiknya apa yang paling layak dilakukan oleh ormas Islam khususnya NU di Indonesia? Prinsip dalam kalimatnya Cak Nur itu yang masyhur, Islam yes, Partai Islam no. Oke. Begitu ya. Ini sebelum ada reformasi. Tapi maksudnya jangan ada partai yang seperti Masyumi atau Pak Muzi yang jadi itu obsesi dengan kekuasaan politik. Dan akhirnya mungkin perlu saya ingatkan sedikit ke pemirsa Polgov Talk bahwa yang disebut Pak Greg tadi, Islam yes, Partai Islam no, itu adalah ceramah Nurholis Majid tahun 71 yang waktu itu mengatakan bahwa Partai Islam itu harus diperlakukan hati-hati, tapi kita membawa value Islam. Nah ini menarik Pak Greg tadi menyebut itu bisa menjadi cara kita bersikap kali ini. Praktiknya seperti apa kalau di pemilu 2024 ini Pak Greg? Maksudnya jangan kalau ormas agama hanya fokus pada kekuasaan politik dalam cara yang itu obsesi. Jangan mirip misalnya Al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Memang gerakan itu kan jujur. Tapi menurut Cak Nur atau menurut Gus Dur, mereka tidak memahami demokrasi. Dan juga tidak memahami sumbangan dari dari masyarakat madani, dari ormas. Padahal godaannya itu sangat besar ini. Banyak aktivis yang kemudian ingin jadi pejabat, ingin jadi komisaris. Gimana itu Pak Greg? Ini merupakan paradoks kan? Tidak mungkin ada sistem demokrasi yang lengkap dan sehat kecuali ada orang baik yang masuknya. Baik ke dalam parpol maupun ke dalam lembaga, harus ada orang baik yang masuk. Tapi kalau masuk ke dunia itu, menjadi tidak baik lagi di situ, jangan. Berani untuk memberi khidmat dengan kesadaran bahwa politik itu tidak semuanya. Dan kalau nanti kandas tidak apa, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi, dan jangan jadi terpesona dengan politik. Jangan terlalu terpesona dengan politik. Civil society harus tetap memainkan peran-peran kemasyarakatan. Dan jangan terlalu apa Pak Greg? Jangan terlalu partisan, Misalnya sebentar lagi kan ada pilihan antara ketiga capres dan cawapres tinggal. Nah, ketiganya ada baik buruknya. Hanya satu yang menang. Yang pokoknya yang satu yang menang itu harus didukung sebagai pimpinan negara. Dan didukung itu merupakan harus juga dikritis dalam cara yang konstruktif. Harus ada yang siap menjadi menteri atau masuk ke dalam lembaganya, tapi juga harus yang siap untuk memberi feedback, bikin accountable. Mungkin kalau pilihan Pak Abdul Ghafar tidak jadi, masih harus cari cara untuk memberi sumbangan
Tapi susah juga kalau politik kan menjadi sesuatu yang sangat bikin emosi ya. Iya. Membuat kita jadi ribut satu sama lain dan kemudian lupa mengembangkan fungsi kritis tadi. Ini disebut pesta demokrasi ya. Ya. Memang agak ironis ya. Nah, pestanya akan selesai. Kita harus kembali untuk berusaha sebaik-baiknya untuk memperbaiki sistem demokrasi dan sistem pemerintahan inklusif. Pak Greg, terakhir, kalau bangsa Indonesia mau demokrasi yang lebih sehat dan kemudian mencari teladan dari tokoh seperti Gus Dur, apa yang menurut Pak Greg paling harus dipegang? Ya, yang pokoknya itu akhlak. Harus ada integritas. Integritas ya, baik. Siap untuk memberi khidmat, tapi khidmat itu tidak berarti mencari kepentingan pribadi. Kalau sukses untuk sementara atau kalau gagal tidak apa, harus berani untuk memberi sumbangan. Tapi jangan jangan berpikir terlalu sempit dan jangan terlalu partisan atau sektarian, karena itu bahaya juga. Baik, terima kasih Pak Greg. Jadi kalau kita mau berteladan kepada Gus Dur, kita semua harus berpegang pada integritas politik yang kuat, kemudian harus punya kesediaan untuk berkhidmat tanpa mengutamakan kepentingan pribadi dan meletakkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Begitu Pak Greg ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Greg sehat selalu. Selamat jalan kembali ke Jakarta lalu ke Australia kembali. Terima kasih banyak Pak Greg. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Kita akan bertemu di Polgov Talk Expert berikutnya.